Lagi tepuk tangan buat Ria Irawan yang menyempatkan waktunya untuk hadir di ini talk show. Tepuk tangan sekali lagi. Ini pertama kali atau udah berapa kali kesini Ria? Pas sudah Aku lupa kanker, itu, Pak. ini kayaknya baru pertama Baru ya. pertama kali ya? Iya. Setelah waktu itu... Ih, dulu aku pernah ya waktu zaman dulu tuh waktu masih sakit. Cuma aku nggak bilang, akhirnya pulangnya aku minjem sama anak wardrobe celananya Kang Sule. Why? Karena aku udah pendarahan sebenarnya. Jadi aku duduknya udah di ujung sini nih. Ingat banget nih warnanya kan gini nih. Kalau enggak nih pasti akan ada darah semua. Jadi aku gini sampai sakit banget. Terus celananya masih ada tuh di rumah. Thank you ya bilang sama anak wardrobe. Iya, ini aja dikacain aja. Kacain. Tapi memang kita mengenal Ria Irawan ini sebagai pejuang kanker atau cancer survivor ya. Nah mungkin boleh kita flashback sedikit ya untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman sharing di sini ya. Awal mula terdeteksi itu kapan Ria? 2014. Sebetulnya sih berani deteksi secara diagnosa medis. Yaitu deteksi diagnosa medis itu harus keluar dari patologi anatomi. Jadi kalau di atas kertas hasil dari patologi anatominya udah kebaca, tuh baru bisa dibilang dia sakit apa. Tapi kalau yang kayak waktu masih takut sama medis, masih cari alternatif yang pakai dikepret daun kelor, di apa gitu kan, itu masih yang udah 7 tahun. Sempat menjalani itu juga alternatif itu? Iyalah, sampai kayak musrik gitu deh pokoknya. Tapi ternyata memang nggak ada efek apa-apa? Bokeh doang. Ya iyalah dibohongin aja suruh ini suruh itu. Tapi kan sekarang aku juga udah certified hypnotherapist. Jadi bagaimana belajar untuk self healing. Jadinya ya kan kalau misalnya jari ini untuk bisa kita sembuh. Bergerak kan lagi. di sini denial. Pasti jadi menolak dulu gitu kan. Kita enggak kok gue nggak sakit, enggak kok gue bisa cari. Terus ini menimbang. Ingat buat cincin ya kan. Kalau ini marah. Tapi ketika kita udah satu ke atas lillahi ta'ala kepada yang membuat badan kita, yang 4 kan sebetulnya nunjuk ke kita. Jadi sebetulnya yang bisa nyembuhin penyakit kita ya diri kita sendiri. Gitu, tapi ya tetap mintanya ke Tuhan terus sama pengobatan medis. Itu aja ya berarti kuncinya? Iya itu aja juga udah pakai mewek lebihin drama Pasti. Korea. Iya, kadang-kadang kan kita bicara secara teori gampang, tapi begitu mempraktikkan. Iya, waktu awalnya kenapa ada penyakit di tubuh kita? Karena antibodi kita atau daya tahan tubuh turun. Terus kondisi badan kan asam atau asidik. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita stres, asam lambung naik. Kalau kita ke dokter, dokter kan memang belajar di sekolahan untuk organ tubuh. Jadi dikasih obat buat lambungnya. Sementara stresnya kan dokter nggak bisa benerin. Iya. Nah, kita yang belajar self healing. Menghilangkan stres itu sendiri ya? Iya, menghilangkan stres itu sendiri gitu. Kalau orang pemarah biasanya larinya ke penyakit jantung. Kemarin aku sempat bisu, sempat gagu. Karena udah selesai yang kelenjar getah bening. Udah di kemo 6 kali, udah diradiasi 25 kali, udah 0, udah bersih, tiba-tiba meninggalnya Jupe, meninggalnya Yana Zain. Aku tuh jadi orang yang kayaknya orang nggak boleh sakit gitu. Gue aja bisa. Malah itu jadi penyakitku sendiri. Terus akhirnya keluar lagi di rongga perut, di diafragma. Bayang nggak pemain teater biasa ngelatih olah vokal, tiba-tiba diafragmanya ada kanker. Wah udah deh mulai dari situ aku langsung belajar untuk mensertifikasi kemampuan terapi sebagai healer gitu. Seperti apa terapinya? Terapinya self hypnosis. Kayak gimana tuh? Self hypnosis kayak menghipnotis diri sendiri. Jadi aku menghipnotis kankerku supaya bobo ya, jangan ini gitu. Jangan ganas. Semacam meditasi gitu? Kalau meditasi itu biasanya ke arah luar. Kalau ini lebih ke badan kita sendiri. Termasuk kalau yang dari ke arah luar itu kayak meditasi juga, itu bangsa kayak harus keluar dari grup WhatsApp yang gak penting. Oke. Biar kita gak banyak terima berita hoax kayak gitu. Itu Salah penting satunya banget. itu juga ya? Banget. Jadi dari media sosial tuh betul-betul Banget. dikurang-kurangin ya? Harus dikurang-kurangin. Mungkin memang Tuhan sedang mengatakan kepada kita bahwa kita harus istirahat. Memang harus mengenal diri kita. Awalnya aja agak gila gitu. Waktu belum mengerti bagaimana self hypnosis, self healing. Yaitu awalnya
udah ngomong aja dulu sama badan lo. Ngomong sama badan sendiri kayak gimana, ya udah ternyata ya gitu. Kalau misalnya, ini kalau kita lagi, biasanya kalau penyakitnya kesel ya, itu kan piss off gitu. Kata dasarnya pi, itu urusannya sama yang ada hubungannya dengan urin. Jadi kayak kena ke batu ginjal, kantung kemih, gitu. Prostat, biasanya prostat berada di orang-orang yang hashtagnya KZL. Kesel. Kesel, gitu. Jadi nggak boleh keselan, nggak boleh cepet marah, harus woles banget. Jadi orang yang benar-benar nerima, terus ikhlas. Surrender, iya. Terus selalu memaafkan, selalu bersyukur gitu. Oke. Kayaknya kalau kita ngobrol mengupas lebih lanjut pasti panjang ya. Tapi dari sini kita mengambil poin, berarti pengobatan itu ada di mindset kita sendiri. Iya. Kan? Kalau mindset kan pakai otak. Kalau otak itu kan cuma 10% atau 20% kalau aku sih baik. Sebetulnya kemampuan bekerja itu adanya di subconscious mind, pikiran bawah sadar. Nah, kebanyakan orang tuh berpikir bahwa pikiran bawah sadar itu hubungannya sama supranatural atau Betul, apa betul, gitu. itu Iya, tapi nggak salah orang punya pikiran gitu. Siapa sih yang megang gembok pikiran bawah sadar kita? Yaitu ya keikhlasan itu tadi. Jadi harus ke yang acceptance, menerima dulu. Menerima dulu ya. Oke, Teria, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Cuman mbaknya yang deket Yuje nggak ikut nyanyi. Mungkin masih terkesima dengan muka saya. Kayaknya tadi berbisik sama temennya. Ternyata Sule aslinya ganteng. Nah itu. Oke, Terkesima lah. untuk Teh Ria ya. Apa sih yang membuat Teh Ria termotivasi untuk sembuh dan melawan cancer? Iya, biasanya orang kalau aku konsultasi ke aku selalu cerita, iya saya nih anak saya masih kecil atau apa. Sementara prinsipnya bahwa kanker itu bisa ada atau penyakit apapun ada di tubuh kita karena kita nggak dengerin dia ngomong apa. Jantung itu bekerja untuk diri kita sebelum kita nginjek dunia. Ya kan kalau di 40 hari ya. rohnya Udah ada. ditiupkan dianya udah kerja. Sampai detik ini nih sekarang nih, sudahkah Anda berterima kasih kepada jantung Anda? Udah pernah diajak ngobrol belum gitu. Nah jadi jangan pernah berpikir bahwa mungkin Tuhan menciptakan anak-anak yang kuat. Tanpa kehadiran orang tuanya atau ibunya yang siapa atau yang merasa meninggalkan anak-anak yang kecil itu. Tapi sebetulnya kitanya yang harus berpikir bahwa Tuhan kasih kesempatan hidup lagi karena saya ingin sisa hidup saya bermanfaat untuk banyak orang. Bermanfaat untuk banyak orang. Jadi banyak berkomunikasi dengan diri kita ya, berterima kasih ya, artinya Iya, bersyukur, selalu bersyukur. ya, melihat kepada diri kita ya, kita bisa berjalan, tangan bisa seperti ini, mata Iya. bisa melihat dengan Kayak normal. kemarin ya aku kan? sampai waktu kankernya ada di diafragma, aku gagu. Gagu. Terus, iya, jadi kalau ada tawaran mau syuting, aku nggak berani bilang kalau aku lagi nggak ada suara gitu. Cuma ya Nah ini sekarang suara lagi serak lagi jibruk. ada, ini udah ada. Tapi Awalnya belum- serak ini bukan dari tenggorokan. Ya aku menjaga yang penting pokoknya kankernya nggak aktif sama nggak naik ke atas. Karena kan dimulainya dari bawah. Nah kenapa yang disebut stadium itu adalah posisi. Jadi stadium 1B adanya di sini. Nanti naik ke 2 apa, itu tandanya tempatnya di mana. Bukan, wah udah stadium 3 besok mati. Enggak gitu, enggak. Wah stadium 3 nih bakal mati mendadak, enggak gitu. Itu cuma kalau menurut aku pasien, itu cuma bahasa kedokteran yang buat saling tahu ada titik koordinat. Tapi tadi saya setuju ya, diajak ngobrol jantungnya ya. Daripada kita di jalan atau enggak nongkrong ngobrolin orang lain tuh kan, ngomongin orang. Mendingan ngobrol sama jantung ya kan? Iya. Iya bener loh. Iya, kan? Ngomongin orang. Jantung, terima kasih. Dipegang jantungnya. Ya dipegang ya. jantung. Di mana ya jantungnya? Ya pokoknya di situlah. Tapi memang kadang-kadang kita tuh lupa dengan hal itu ya.
ngobrol sama tangan. Tangan, terima kasih ya, kamu sudah bisa mengambilkan makanan. Itu. Coba kalau tangan kita tidak bergerak makanan, masa kita makan begini? Ya kan? Itu luar biasa. Sama itu kalau mau ngecilin perut, Nah itu saya benar tuh, ini susah nih. Tapi saya perlu makanannya diafirmasi. gimana maksudnya? Makanannya diajak ngobrol. Oh Iya. iya. Tapi bener harus fokus ya. Konsentrasi ya. Tarik napas dari hidung, keluar dari mulut, rahangnya dilemesin. Dan kita pakainya bukan pakai kemampuan otak. Kita pakai pikiran bawah sadar. Di bawah Bukan sadar. alam bawah sadar ya, pikiran bawah sadar. ya. Mind. Jadi makanan diajak Ah, ah. ngobrol. Misalkan Ini makanannya kan kita udah terima kasih dulu nih ya, udah terima kasih ya ada makanan. Ah. Makanan jangan bikin perut buncit ya. Itu Usus, berarti. kerja yang baik ya. Saya main habak-habak aja, main makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Iya, harusnya gitu ya. Ya ngobrol dulu makanan, ayam. Tolong jangan bikin perut saya buncit ya. Iya, baru makan ya. Enggak dijawab iya juga. Ya kan dia nggak jawab, bantuin jawab. Tapi itu emang konsep itu betul. Betul. Aku Oke. menidurkan sel kankerku nggak lebih dari 30 menit. Tapi menjelang ke situnya, itu tuh nangisnya bener-bener sampai... Jadi kalau bangun tidur aku suka paling inget gini, siapa lagi yang belum aku minta maaf ya gitu. Soalnya tanpa sengaja mungkin kita ada menyakitkan siapa gitu. Oh ya aku pada suatu hari, jadi nanti kalau memang udah terlatih untuk biasa self hypnosis, kita akan flashback. Jadi dari umur 5 tahun sampai 10 tahun ada traumatik apa. Oke, jadi apapun harus diajak ngobrol ya. Misalkan kuota habis nih. Beli kalau kuota habis. Oh beli ya? Iya. Nggak masuk konsep. Iya, nggak bisa diajak ngobrol. Tapi itu saya coba ya, karena memang secara sadar juga saya kalau makan main makan aja, paling doa. Udah habis itu makan, nggak pernah Iya. diajak ngobrol. Sementara seperti dia itu. masuknya ke tubuh kita. Iya, makanya ini alhamdulillah saya turun 3 kilo ya kemarin, karena saya olahraga renang. Selama 2 hari saya renang nggak muncul-muncul. Alhamdulillah turun ya. Oke. Tapi seberapa besar nih Teria nih peran suami dalam mendampingi Teria menghadapi penyakit ini? Sangat membantu. Kita menyebutnya itu caregiver. Caregiver, apa itu? Caregiver itu Care, ya? caregiver tapi jadi satu tulisannya, bukan caregiver tapi caregiver. Caregiver, artinya? Artinya pendamping di luar tim dokter. Ya, kalau dokter yang tim medis, kalau ini caregiver, perawat juga sebetulnya termasuk caregiver tapi dalam urusan perawatan di medis. Cuma kalau yang kayak suami, keluarga, kalau anak-anak udah dewasa bisa, itu kita sebutnya caregiver. Dan itu sangat paling penting. Nah itu suami dukungannya seperti apa? Suaminya waktu awal dia panik. Dia ninggalin aku waktu tahu aku harus di kemo. Jadi aku nangis di depan klinik jantung karena mau dicek echo. Karena buat persiapan kemo. Jadi aduh, terus kata dokternya pas udah masuk, kok deg-degan kamu takutnya ada kelainan jantung atau apa. Hah? Aduh mau bilang enggak, itu waktu itu masih asisten lagi posisinya si cowok ini. Masih asisten aku bilang aduh gimana ya, enggak bukan ini saya deg-degan aja mau di kemo, bohong aja gitu. Oke. Jadi pengaruhnya kelakuan atau peristiwa di sekitar orang situ, yang sakit itu akan mempengaruhi organ tubuh Oke. kita. Jadi harus tenang yang mendampingi juga ya? Harus tenang, kalau bisa ya senyum terus. Nah untuk soal senyum aku suka ngeduluin. Jadi selama aku sakit, aku pagi-pagi ngantri BPJS ke loket, aku yang senyum duluan. Aku yang apa kabar Mbak hari ini? Jadi diawali dari kita dulu iya, ya? harus dari kita dulu. Jadi orang sekitar juga akan ikut senyum ya? Iya. Senyum yang lain ya kan? Senyum itu kan ibadah ya? Tapi Iya. memang benar susah loh kayak seperti itu. Oke, nah Teria nih, Teria ini kan berkarir sejak tahun 80-an. 70-an. 70-an, waktu itu masih kecil ya? Iya. Segini, Enggak, atasan dikit. segini ya? Kurang tinggi lah kayaknya. Masih anak-anak ya Iya, waktu iya. itu ya. Dan total semua nih dalam bermain film dari mulai kecil sampai sudah dewasa dan sampai sekarang berapa film yang dibintangi?
Nggak ngitung. Ada temenku sih Sabirin Samad. Biasanya yang ngitungin jadi ada. Kira-kira berapa kira-kira? Sabirin udah menghampiri atau gimana? Aku sih berapa ya? Banyak kayaknya ya. Iya ya. Yang lagi kecil aja banyak tuh. Iya. Yang jadi anaknya mamahnya sendiri ya. Iya, nggak pernah. Kalau kecil nggak pernah jadi anak mamanya Nggak pernah sendiri. Iya, malu. Berarti itu anak siapa ya waktu itu ya? Nah kenapa malu sama mama sendiri? Karena waktu awalnya kan produksinya biasanya produksinya bapak. Jadi itu juga diajak di depan kamera karena berisik kalau di set. Jadi udah deh tuh gitu. Daripada berisik mendingan main? Iya. Oh awalnya Dan seperti sebagai itu. anak produser kan boleh minta coklat, boleh minta apa gitu. Oh, bebas pada waktu Jadi itu ya? pada suruh diem aja gitu. Oh, Udah suruh gitu. Pas nonton filmnya, ada gue. seru ternyata Ternyata ya. ada muka kita gitu. Akhirnya di situ mainlah terus. Terus produser perusahaan lain untungnya ngelihat, ternyata berani juga ya nih anak. Main lagi, main lagi, main lagi. Iya. Ya. Oke, saya ingat dulu kalau nggak salah pernah berduet dengan Rano Karno ya. Iya. Dan bernyanyi pada waktu itu. Iya. Judulnya Surga Dunia. Iya itu yang dangdut. Kalau yang popnya ada di antara hatiku, hatimu. Yang pernah nyanyiin sama Muksin Alatas. Iya, kalau iya. salah. Itu pernah juga. Oke. Kalau popnya. Tapi kalau dangdutnya Sorga Dunia. Surga Dunia dan itu meledak pada waktu itu kalau nggak salah. Katanya sih. Meledak banget. Saya saja sampai apa sampai saat ini. Lagunya gimana sih? Salah. Kalau apa tuh. Itu diawalinnya sama Elvi Sukaisi kan ya? Elvi Sukaisi. Oke, kalau begitu pada malam hari ini kita akan kedatangan penyanyi dangdut dan akan menyanyikan lagu ini serta katanya mau mensupport Ria juga ya. Kita langsung saja panggil, inilah dia